Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rasida Nurtuada, salah satu peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek lingkup Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada malam hari ini kita telah bersama beberapa narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya, dan malam hari ini kita akan membahas salah satu portfolio ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Mungkin untuk pertama kita akan berkenalan dulu dengan beberapa narasumber kita. Yang pertama ada Pak Rafli Rashid dari Prodi Teknik Informatika. Selamat malam, Bapak. Malam, Bu Sida. Selanjutnya ada Pak Fadil dari Prodi Pendidikan Matematika. Selamat malam, Pak Fadil. Malam. Dan selanjutnya ada Pak Ilham nih dari Prodi PGSD. Selamat malam, Pak Ilham. Selamat malam, Bu Rasida. Dan yang terakhir nih, narasumber kita yang paling cantik, ada Bu Ramlah dari Prodi Pendidikan Biologi. Selamat malam, Bu Ramlah. Selamat malam, Bu Rashida. Oke, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini, Bapak dan Ibu. Nah, seperti yang telah disebutkan di awal tadi, bahwa malam hari ini kita akan membahas mengenai kolaboratif nih. Nah, untuk pertama, sebelum kita masuk ke inti kolaboratifnya sendiri, kita kan harus mengenal dulu apa itu kolaboratif. Definisi narasumber kita, Pak Rafli nih, akan menjelaskan mengenai apa itu kolaboratif. Ya, kepada Pak Rafli dipersilahkan. Oke, makasih Bu Sida. Jadi menurut ini ya, saya pernah baca, menurut Irwan itu kolaboratif itu diartikan sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antara aktor governance. Seperti itu. Selain itu, kolaborasi bisa juga diartikan sebagai sebuah proses yang bekerja sama untuk menyalurkan gagasan atau ide untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Pada intinya adalah bekerja sama. Jadi kolaboratif itu atau kolaborasi itu penting untuk mencapai hasil terbaik. Jadi seperti apa ya? Kalau kita berbicara Pancasila itu pasal sila keempat ya, yang ini membahas tentang kolaborasi sebenarnya. Jadi agar kolaborasi dapat berhasil dilakukan itu, yang pertama kita harus bisa mengidentifikasi masalahnya, terus kita tahu bagaimana caranya. Mungkin sampai itu saja dulu. Suaranya Bu Rasida. Mungkin suaranya. Terima kasih Pak Rafli atas penjelasannya. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit ya dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Pak Rafli ini mengenai definisi kolaborasi itu sendiri, bahwa kolaborasi itu adalah proses bekerja sama untuk menyalurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi yang diinginkan. Oke, selanjutnya kita akan mengenal nih apa panduan perilaku dari kolaboratif itu sendiri setelah tadi kita telah mengetahui definisinya. Nah, untuk pemaparan mengenai panduan perilaku ini akan disampaikan oleh Pak Fadil. Kepada Bapak dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi ada beberapa panduan perilaku kolaboratif yang akan saya sampaikan. Jadi ini tuh menjadi panduan bagi organisasi-organisasi termasuk organisasi pemerintahan ke depannya. Pertama itu organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Artinya kita di sini tidak boleh menolak perubahan, karena mau tidak mau perubahan itu akan tetap terjadi dan memang perlu terjadi untuk mengikuti perkembangan zaman. Kedua, organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Jadi kita tidak menganggap staf atau individu itu sebagai apa istilahnya, sebagai anak buah dan lain-lain lah, tapi kita anggap dia sebagai suatu aset yang kedepannya kita berikan mereka kebebasan dalam mengembangkan kemampuan. Nah, karena itu sendiri jadi investasi ke depannya untuk perbaikan layanan dan kinerja organisasi. Yang ketiga itu organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil risiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka. Jadi kita seperti yang berhubungan dengan poin kedua tadi ya, kita berikan perhatian yang adil bagi staf.
Jadi siapa tahu ada yang ingin berinovasi atau ada yang mencoba cara baru, ya kita konsultasikan dengan mereka, jangan langsung ditolak. Kemudian yang keempat, pendapat yang berbeda didorong dan didukung dalam organisasi atau dari organisasi pemerintah. Setiap kontribusi dan pendapat sangat dihargai. Jadi itu berkaitan lagi dengan yang tadi. Kita harus menghargai pendapat-pendapat, baik itu kolega, atasan, junior. Jadi justru pendapat-pendapat yang berbeda ini nanti akan menghasilkan suatu produk atau suatu ujung yang sangat bagus karena dia dari berbagai perspektif. Nah, yang kelima, masalah dalam organisasi dibahas transparan untuk menghindari konflik. Jadi apapun nanti yang masalah yang terjadi, jadi kita dalam satu organisasi pemerintahan itu kita harus transparan. Apa saja sih masalah yang ada, jangan ada yang disembunyi-sembunyikan. Karena kalau ada yang disembunyikan biasanya nanti di ujungnya akan menjadi masalah yang lebih besar lagi. Kemudian kolaborasi dan kerja tim antar divisi didorong. Jangan ada yang namanya silo mentality. Nah, itu pernah dibahas di modul sebelumnya. Jangan ada saling berlomba antar divisi dan tidak saling berbagi. Jangan menjatuhkan divisi lain karena kita ingin divisi kita menang. Tidak boleh ada namanya silo mentality seperti ini. Kemudian yang terakhir, secara keseluruhan itu setiap divisi memiliki kesadaran terhadap kualitas layanan yang diberikan. Jadi kita itu harus punya awareness terkait bagaimana sih kualitas layanan yang telah saya berikan tadi, apa sih yang perlu dikembangkan, apa yang masih kurang, apa yang perlu dipertahankan. Nah, saya kira seperti itu terkait panduan perilaku kolaboratif. Jadi selanjutnya saya berikan ke Ibu Rasida. Silakan, Ibu. Oke, terima kasih Pak Fadil atas pemaparannya mengenai panduan perilaku kolaboratif. Wah, tentunya sangat jelas sekali ya. Itu tadi ada 7 poin dipaparkan dengan contohnya oleh Pak Fadil. Nah, kita telah mengenal panduan perilaku kolaboratif. Pasti ketika suatu perilaku itu diterapkan, tentu akan ada faktor-faktor yang menghambat keberhasilan ini. Tentunya kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Ilham nih, mengenai faktor-faktor penghambat ini. Oke, Pak Ilham, kepada Pak Ilham dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Rasida ya. Ya. Tadi menyambung dari statement dari Pak Fadil ya. Kita di sini bicara tentang kolaborasi konteks pemerintah ya. Kalau kita berbicara kolaborasi konteks pemerintah ya, terkait dengan tadi yang ditanyakan oleh moderator ya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah yang pertama adalah Bu Rasida adalah kepercayaan. Jadi kalau rasa kepercayaan ini antara satu lembaga dengan lembaga yang lain terjalin kepercayaan yang cukup kuat ya, saling percaya, maka itu akan mempengaruhi terkait dengan keberhasilan dari kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah pembagian tugas ya. Dalam berkolaborasi kalau kita sudah saling percaya ya, harus pembagian tugasnya harus jelas, pembagian kekuasaannya harus jelas. Kemudian yang ketiga adalah gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini juga mempengaruhi Bu Ramlah, ya. Kenapa? Karena seorang pemimpin itu adalah yang menentukan arahnya. Jadi kapan terjadi benturan antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain, maka itu tidak akan berhasil yang namanya kolaborasi. Kemudian yang keempat adalah strategi manajemen. Strategi manajemen ini adalah bagaimana seorang yang berkolaborasi itu mempunyai manajemen terkait dengan pencapaian tujuan yang ingin dicapai bersama. Kemudian yang ketiga adalah formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif, ya, efisien dan efektif. Kemudian ada lagi Bu Ramlani, kalau tadi faktor yang mempengaruhi adalah keberhasilannya, ada juga faktor penghambatnya. Yang pertama adalah ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Jadi itu menjadi masalah kalau berbeda terkait dengan kesepakatan, maka tidak akan tercapai apa yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua adalah dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Jadi harus ada dasar hukumnya terkait dengan kolaborasi yang dilakukan sehingga kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Gitu Bu Ramli. Saya rasa cukup. Oke, terima kasih Pak Ilham atas pemaparannya. Nah, baik, tadi kita udah mengenal apa itu definisi kolaboratif,
panduan perilaku kolaboratif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan juga menghambat kolaborasi antar lembaga pemerintahan. Saya rasa itu sudah cukup jelas sekali ya dari ketiga narasumber kita. Nah, yang terakhir nih dan yang paling penting yang akan kita ketahui bersama dan akan dibahas untuk sesi kali ini yaitu mengenai full of government. Nah, selanjutnya untuk memaparkan nih mengenai apa itu full of government dan pentingnya dalam pemerintahan, kita akan ke narasumber kita, Bu Ramlah. Kepada Bu Ramlah dipersilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Rashida atas kesempatannya. Nah, terkait whole of government atau kalau kita artikan ya, ini whole artinya keseluruhan atau utuh, berarti pemerintahan secara menyeluruh. Nah, WUG ini merupakan sebuah pendekatan penyelenggara pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif. Jadi, menyatu padankan di antara stakeholder yang terlibat. Nah, pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas. Nah, tentunya guna untuk mencapai tujuan bersama dari organisasi. Nah, baik dalam pembangunan kebijakan, manajemen, program, maupun pelayanan publik. Nah, WUG ini juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan unsur-unsur ataupun urusan-urusan yang relevan dengan masalah yang dihadapi oleh pemerintah. WUG ini dipandang menunjukkan atau menjelaskan bagaimana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama. Nah, lagi-lagi tujuan kolaborasi ya, tentunya untuk mencapai tujuan bersama di antara instansi yang terlibat. Nah, adapun keuntungan WOG atau World of Government ini yang pertama adalah outcome fokus atau berfokus pada outcome atau produk ya, yang tidak dapat dicapai oleh kelompok ya atau organisasi sektoral secara masing-masing. Nah, yang kedua itu adalah boundary spending, artinya implementasi kebijakan yang tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi instansi yang lain juga ikut terlibat. Nah, yang ketiga adalah enabling. WOG ini membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang lebih kompleks atau yang lebih sistematik. Nah, yang keempat adalah strengthening prevention. Nah, ini WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Nah, ini kolaborasi ini penting ya untuk disadari bersama karena tentunya akan membuka lebih banyak peluang di antara sektor pemerintahan. Kolaborasi ini membuka lebih banyak kesempatan untuk kita semua. Ya, menurut saya itu Bu Rashida. Oke, terima kasih Bu Ramlah atas pemaparannya. Wah, itu udah jelas sekali ya apa itu WOG dan juga keuntungan WOG sendiri. Nah, mungkin dari sini kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemaparan narasumber kita, yang pertama yaitu mengenai panduan perilaku kolaboratif sendiri, itu tadi ada 7 panduan perilaku, tapi di sini saya akan menyebutkan beberapa. Yang pertama yaitu organisasi menganggap perubahan sebagai sesuatu yang alami dan perlu terjadi. Kemudian yang organisasi menganggap individu atau staf sebagai aset berharga dan membutuhkan upaya yang diperlukan untuk terus menghormati pekerjaan mereka. Yang ketiga, organisasi memberikan perhatian yang adil bagi staf yang mau mencoba dan mengambil resiko yang wajar dalam menyelesaikan tugas mereka bahkan ketika terjadi kesalahan, dan beberapa tadi telah disebutkan oleh Pak Fadil. Kemudian yang kedua itu ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah. Nah, tadi dijelaskan oleh Pak Ilham itu ada 5. Yang pertama itu kepercayaan, kedua pembagian kekuasaan, ketiga gaya kepemimpinan, keempat strategi manajemen, dan kelima formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antar entitas publik. Dan selain itu ada faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Tadi dijelaskan itu ada 2. Yang pertama yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi, dan yang kedua itu dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Nah, selanjutnya dari pemaparan terakhir
yang dijelaskan oleh Bu Ramla adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mungkin demikianlah penjelasan singkat kita pada malam hari ini mengenai apa itu kolaboratif, faktor-faktor keberhasilan dan penghambatnya, serta wall of government. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih Bu Sida. Seluruh narasumber. wabarakatuh. Sudah. Sudah.